늦은 밤 술에 취한 네 목소리 뭔가 슬픈 일이 있었나 봐. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pada kesempatan pagi hari ini pertemuan pertama. Jadi sebelum kita beralih ke materi selanjutnya atau beralih ke pembahasan yang selanjutnya, kita buka dengan nama Karapata dulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Pak. Silakan pimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membacakan parita nama Karapata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Ya, silakan duduk. Ya, jadi pada pertemuan pertama kali ini saya adalah guru baru di sekolah ini. Maka dari itu sebelum kita beralih ke pembahasan, kita perkenalan dulu ya. Mau apa enggak? Mau? Baik, perkenalkan nama Bapak yaitu Aditya Wangsa. Saya berasal dari Shanghai dan saya berumur 21 tahun. Saya jadi guru itu masuk pada tahun 2010. Saya sekolah di universitas yang sangat mewah sekali sehingga saya belajar di tempat ini. Ya, demikian perkenalan dari Bapak. Sekarang saya akan mengabsen sekalian mau perkenalan sama adik-adik sekalian. Anjani, Hadir, Pak. Mita, Hadir, Pak. Mariani, Saya hadir, Pak. Epi Susanti. Hadir, Pak. Ya, anak-anak sekalian, tadi kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing. Sekarang kita beralih ke pembahasan atau ke materi selanjutnya. Di sini pada pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan mengenai pemutaran roda dhamma. Namun sebelumnya, Bapak akan bertanya kepada adik-adik sekalian. Pada saat SD, pernahkah seorang guru mengajarkan materi tersebut atau materi ini? Pernah. Kalau pernah, di sini Bapak akan mengulas kembali atau menguraikan kembali pemutaran roda dhamma untuk pertama kalinya, agar memori adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian semakin tajam atau mengingat materi yang akan dibawakan ini. Langsung saja ya dalam pemutaran roda dhamma. Jadi adik-adik sekalian, pemutaran roda dhamma ini merupakan ajaran pertama Sang Buddha atau yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta, yang dimana pemaparan materi ini atau dhamma yang khotbah dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha ini di hadapan Pancawagya atau 5 orang petapa yang terdiri dari siapa saja? Lupa. Kalau adik-adik sekalian lupa, jadi 5 orang petapa ini yang disebut dengan Pancawagya yang terdiri dari Asaji, Mahanama, Kondanya, Badia, dan Wapa. Kelima biku inilah yang pertama kali mendengarkan ajaran Sang Buddha. Dan ajaran Sang Buddha ini yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Dan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini diajarkan kepada 5 orang pertapa. Dan ajaran yang pertama yaitu tentang Cattari Arya Sacani, yaitu tentang duka, sebab duka, jalan terhentinya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Jadi tentang duka inilah, tentang sebab duka dan terhenti
Penyebab berhentinya duka inilah pertama ajaran Sang Buddha kepada Pancawagya. Namun sebelum Sang Buddha membabarkan dhamma ini kepada 5 orang pertapa ini, beliau merenungkan dhamma itu. Apakah dhamma yang telah dicapainya itu, apakah dhamma yang didapatkan itu mampu diresapi oleh makhluk lain atau semua makhluk? Beliau merenung, adik-adik sekalian atau anak sekalian. Beliau merenung apakah dhamma yang saya dapatkan ini bisa diresapi, bisa dipahami oleh semua makhluk. Dan atas permohonan Brahma Sampati, permohonan dhamma, di saat Brahma memohon untuk memutarkan roda dhamma, pada saat itulah Sang Buddha melihat semua makhluk dengan mata dewanya. Pada saat melihat semua makhluk dengan mata dewanya, Sang Buddha melihat ada makhluk atau sebagian makhluk yang memiliki debu di matanya, dalam arti memiliki kotoran batin yang pekat. Dan sehingga inilah latar belakang Sang Buddha membabarkan dhamma. Perlu adik-adik atau anak-anak sekalian ketahui, pada saat Brahma Sahampati meminta atau memohon Sang Buddha untuk membabarkan dhamma, setelah melihat hal ini atau setelah Sang Buddha mengetahui hal ini, beliau menjawab Brahma Sampati dalam syair, "Terbukalah bagi mereka pintu menuju keabadian. Biarlah mereka yang memiliki telinga memberikan keyakinan, meramalkan kesulitan. Oh Brahma, aku akan mengajarkan dhamma mulia yang unggul dan mulia di antara manusia." Kemudian Brahma Sampati berpikir, Sang Buddha atau Sang Bhagawa telah memberikan persetujuan atas permohonanku sehubungan dengan pengajaran dhamma. Brahma Sahampati memberi hormat kepada Buddha dan lenyap dari sana atau pergi menuju alamnya. Hingga kini permohonan Brahma Sahampati kepada Buddha tetap diperingati dengan permohonan kepada sang biku atau seorang biku untuk mengajar dhamma yang berbunyi Brahma Caloka. Dan selanjutnya tentu adik-adik sudah mengetahui atau pernah memohon sila kepada biku atau pada samanera. Dengan mata budanya, beliau dapat mengetahui bahwa memang ada orang-orang yang memiliki sedikit debu dalam matanya, dalam arti memiliki kekotoran batin seperti yang Bapak jelaskan lebih awal tadi. Dan setelah mengetahui, dilihat dengan mata budanya, Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada semua makhluk. Awalnya beliau atau Sang Buddha ini sangat ragu. Kenapa sangat ragu anak-anak? Karena pada saat itu dhamma yang ditemui oleh Sang Buddha sangat sulit untuk dipahami oleh makhluk lain. Sehingga dengan permohonan Mahasampati ini dan dilihatnya banyaknya makhluk yang memiliki kotoran batin, sehingga Sang Buddha mengajarkan dhamma. Anak-anak sekalian, seperti yang Bapak jelaskan lebih awal tadi, bahwasanya mengenai pembabaran dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Pancawagya, ini pada awalnya Sang Buddha pergi ke Benares menuju ke Taman Rusa Isipatana, di mana di situ ada 5 orang petapa yang terdiri dari Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Namun perlu anak-anak sekalian ketahui, sebelum pergi ke Benares dan menuju ke Taman Rusa Isipatana, Sang Buddha mencari orang yang tepat, orang yang pertama kali dan layak diajarkan dhamma itu. Beliau mencari 2 gurunya, yaitu Dakaramaputa dan Alarakalama. Akan tetapi pada saat Sang Buddha mencari kedua guru ini, guru yang pertama dan keduanya ini telah meninggal dunia atau wafat. Jadi beliau bingung untuk kepada siapakah ia harus mengajarkan dhamma. Dan beliau sempat berpikir
mengingat 5 orang petapa yang pernah berjuang bersama beliau. Dan beliau menuju ke Benares, menuju ke Taman Nusa Isi Patana, dan pada saat itulah beliau bertemu dengan 5 pendahnya yang seperti yang Bapak jelaskan tadi. Melihat Buddha sedang memasuki Taman Nusa, seorang dari pertapa ini mengatakan, "Kawan-kawan, lihat, pertapa Gotama yang sedang memasuki taman, ia adalah orang-orang yang senang dengan kenikmatan dunia." Jadi 5 orang Pancawagya ini awalnya salah paham terhadap praktik yang dilakukan oleh Sang Buddha pada sewaktu Sang Buddha ini masih menjadi petapa. Karena pada saat itu mereka ini petapa-petapa dulu tuh itu Pancawagya ini dengan Sang Buddha pada saat menjadi petapa melakukan praktik-praktik keras, yaitu dengan duka carya atau praktik yang sangat sulit sekali. Akan tetapi pada saat itu Sang Buddha bukannya menyerah, akan tetapi pada saat itu Sang Buddha memakan sedikit makanan, dan pada saat di saat Pancawagya mengetahui bahwasanya Sang Buddha makan, pada saat itulah persepsi dari kelima Pancawagya ini muncul, bahwa mereka berpandangan bahwa Sang Buddha ini hanya menikmati kenikmatan dunia, tidak bersungguh-sungguh dalam praktik, dalam bermeditasi atau praktik ke penyiksaan keras yang pada saat itu. Petapa itu atau Pancawagya ini berkata, ia tergelincir dalam kehidupan suci dan kembali ke kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. Sebaiknya kita tidak usah menyapanya dan kita tidak perlu memberi hormat kepadanya. Siasatnya awal mulanya pada saat Pancawagya ini melihat Sang Buddha dari kejauhan, mereka berlima ini menyusun siasat bahwa tidak memberikan hormat, tidak menyapa dan sebagainya. Dan pada saat itu setelah Sang Buddha semakin dekat, kelima petapa ini melihat sinar Sang Buddha. Kemudian ada anak sekalian, Pancawagya ini langsung terkesima atas pancaran yang atau aura-aura kasih yang dipancarkan oleh Sang Buddha ini, sehingga kelima Pancawagya ini mensegani Sang Buddha pada saat itu. Jadi siasat yang dilakukan pada awalnya tidak berjalan dengan baik dan berarah kepada kehormatan atau penghormatan kepada Sang Buddha. Ya, jadi cukup sekian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi ada yang belum dimengerti atau dipahami, tolong dari adik-adik atau anak-anak sekalian mau bertanya, dipersilahkan. Gak ada. Jikalau tidak ada, minggu depan atau pertemuan kedua Bapak akan memberikan tugas, buatlah kelompok, kemudian mempresentasikan apa yang Bapak sampaikan tadi dengan bentuk resume, ya. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan anak-anakku sekalian, dan semoga anak-anak sekalian maju dalam dhamma, dan semoga pula anak-anakku sekalian menjadi orang cerdas, pintar, makmur dan sentosa. Ya, kita tutup pertemuan pertama ini dengan kembali melaporkan nama Karapata yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Waktu dan tempat Bapak persilahkan.